Selamat datang di channel yang akan membahas berita seputar tim kesayangan kita Inter Milan. Jangan ngaku Interisti sejati jika sampai melewatkan update terbaru dari Nerazzurri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Dan inilah update terbarunya. Inter Milan nyaris saja membayar mahal kemenangan mereka di Derby Milano semalam. Pasalnya ada dua pemain mereka yang tampak mengalami masalah, yakni Nicolo Barella dan Milan Skriniar karena cedera. Namun laporan dari Corriere dello Sport menyebut pihak klub sama sekali tidak khawatir dengan kondisi dua pemain ini. Ada Barella yang tampak memegang hamstringnya sesaat sebelum digantikan, namun tak ada cedera serius yang dialami sang pemain. Barella disebut hanya mengalami kram. Sementara Skriniar, sang pemain hanya mengalami memar dan kedua pemain tersedia untuk laga kandang kontra Genoa akhir pekan ini. Inter praktis hanya kehilangan Achraf Hakimi untuk laga mendatang karena terkena akumulasi kartu. Arturo Vidal bisa menjadi korban dari peningkatan performa Christian Eriksen akhir-akhir ini, menurut laporan dari Tuttosport. Pemain timnas Chile itu yang sebelumnya merupakan pemain langganan starter di tim Antonio Conte bisa tergusur menjadi pelapis Eriksen. Karena kebangkitan Eriksen dan masalah cedera yang dialami Vidal baru-baru ini, maka komposisi pemain di lini tengah Nerazzurri mengalami perubahan dalam beberapa laga terakhir. Kontribusi yang diberikan Eriksen tentu berbeda dengan Vidal, di mana gelandang Denmark itu mampu menjamin peningkatan kualitas Inter Milan. Sedangkan Vidal mampu menambahkan keberanian dan pengalaman di skuad Inter Milan. Surat kabar yang berbasis di Turin itu juga mengulas kembali komentar dari pelatih Antonio Conte di awal musim ketika dia mengatakan bahwa Vidal bisa bermain di mana saja. Jadi pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan masih akan berguna hingga akhir musim. Saat ini Inter Milan sangat nyaman berada di puncak klasemen Serie A, unggul 4 poin dari AC Milan yang berada tepat di bawah mereka. Menurut jurnalis sepak bola ternama Italia Mario Sconcerti, bahwa Lautaro Martinez dinilai lebih baik dari rekan senegaranya yang saat ini memperkuat Juventus, Paulo Dybala. Lautaro baru-baru ini menampilkan performa luar biasa melawan AC Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina, di mana ia sukses mencetak 2 gol untuk membawa Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas rival mereka Rossoneri. Sconcerti menilai bahwa Lautaro menjadi pemain terbaik di laga tersebut. Kemenangan Inter 3-0 atas Milan itu adalah Inter Milan level Eropa, di mana Lautaro menjadi yang terbaik, ujar Sconcerti dalam artikel terbarunya yang diterbitkan oleh Corriere della Sera. Peningkatan Lautaro telah membantu Inter Milan melangkah ke level yang lebih tinggi. Lautaro lebih baik dari Dybala karena kepastian atas perannya. Inter Milan memiliki salah satu duet penyerang terbaik di Italia, bahkan Eropa, dan itu berarti mereka jauh melampaui lawan mereka. Inter Milan, Juventus, dan Barcelona siap bersaing memperebutkan penyerang Manchester City, Sergio Aguero, yang memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Laporan dari Spanyol melalui El Chiringuito, stasiun TV yang pertama kali membocorkan kepindahan Achraf Hakimi ke Inter Milan musim panas lalu tersebut, menyebut 3 tim ini sudah memulai pembicaraan untuk memboyong penyerang 32 tahun ini. Berbicara Inter dan Juventus, 2 tim ini memang dikaitkan dengan banyak penyerang tengah baru Januari lalu, namun tak bisa merampungkan satupun kesepakatan. Aguero sendiri di musim ini baru tampil di 9 laga di semua kompetisi dan mencetak 2 gol saja. Ia banyak diganggu cedera dan juga sempat terinfeksi COVID-19 di awal tahun ini. Tuhan AC Milan, Zlatan Ibrahimovic mendapat pelajaran berharga dari keledai Romelu Lukaku di Derby della Madonnina. AC Milan tidak pernah memiliki seorang raja, tetapi mereka punya Tuhan.
Masih hangat diingatan publik bagaimana Zlatan Ibrahimovic mengklaim dirinya adalah Tuhannya Milan setelah mampu membawa klub ini kembali memanaskan persaingan Scudetto edisi musim ini. Setelah mengalami hibernasi selama nyaris 1 dekade. Namun kuasa Tuhannya Rossoneri tak terasa sama sekali di laga kontra Inter Milan dalam Derby della Madonnina terakhir. Zlatan hanya bisa mengernyitkan dahi kala mendapati para hambanya tak mampu berbicara banyak meladeni serbuan skuad Antonio Conte minggu akhir pekan kemarin. Sebelum pertandingan, sorotan tajam memang tertuju pada Lukaku dan Zlatan. Apalagi kalau bukan karena insiden perseteruan kedua bom raksasa ini di fase perempat final Coppa Italia beberapa waktu lalu. Saling ejek terdengar di antara keduanya, namun kuat dugaan bahwa Zlatan melontarkan ucapan berbau rasialis kepada Lukaku, yakni dengan ejekan keledai. Di kancah sepak bola Inggris, julukan keledai ditujukan untuk pemain yang punya fisik oke, tetapi buruk dalam hal sentuhan pertama, kontrol bola dan tembakan. Anggapan jelek itu terjadi saat keduanya masih bermain di Old Trafford. Saya akan mengatakan keledai pada Lukaku. Jangan berharap teknik bagus dari Lukaku, kata Zlatan di satu kesempatan wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Kekuatan terbaik dia hanya sebatas karena fisiknya saja. Faktanya di bawah sentuhan tangan dingin Conte, penilaian Zlatan terhadap Lukaku justru sangat kontradiktif. Di Manchester United Lukaku boleh melempem, tetapi tidak demikian bersama nerazzurri. Seolah ingin menampar wajah si Tuhannya Milan, Lukaku sang keledai merespon olok-olokan Zlatan dengan penampilan excellent di Derby della Madonnina terbaru. Kreasi Lukaku lewat umpan crossing cantik, sukses ditanduk sempurna oleh Lautaro Martinez untuk membuka skor pertandingan. Lukaku kemudian menyempurnakan pesta sekaligus membuat game over pada 25 menit tersisa dengan sebuah gol solo indah. Yang menarik, Zlatan tertangkap kamera memberi aplaus sesaat setelah Lukaku mencetak gol ketiga bagi Inter Milan. Beberapa fans meyakini Zlatan kini telah mengakui kualitas Lukaku, tetapi sebagian lagi menganggap itu adalah tepuk tangan untuk memberi semangat para pemain Milan setelah defisit 3 gol. Apapun itu, satu hal yang pasti, Lukaku telah memberi pelajaran pada Zlatan agar bersikap lebih membumi. Terlebih Milan saat ini jadi tertinggal 4 poin dari Inter di pacuan Scudetto. Tuhan harusnya bisa mengubah takdir, namun jika keberuntungan dalam sebuah pertandingan saja tak tercurahkan, maka benar Milan memang tak punya raja apalagi Tuhan.